Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Guru Vespa di Garasi 88. Kali ini saya ingin mereview tentang Vespa. Ini banyak teman-teman yang tanya pada saya, apa sih kelebihan Vespa dibandingkan yang lain? Dari pengamatan saya, ada beberapa catatan saya itu tentang kelebihan Vespa dibandingkan yang lain. Itu minimal ada 13 atau 14 ya nanti ya. Itu teman-teman bisa hitung sendiri. Satu, menurut saya konstruksinya dapat kita amati. Konstruksinya mesin itu sangat sederhana. Jadi mesinnya itu di belakang itu mesinnya tunggal, tanpa rantai, tanpa kamprat dan lain sebagainya. Yang kedua, menurut saya tingkat perawatan mesin lebih mudah karena tidak memerlukan mekanisme katup seperti halnya pada motor-motor biasa itu ada katupnya. Kalau istilahnya di dunia perbengkelan itu klep, biasanya seperti itu. Kalau untuk Vespa itu tidak ada. Yang ketiga, pemakaian oli mesin itu sangat sedikit atau sangat hemat, karena oli mesinnya itu sendiri itu tidak ikut terbakar oleh ruang pembakaran. Yang keempat, di dalam penggunaan oli transmisi itu jumlahnya sangat sedikit, kurang lebih sekitar 300 cc. Jadi olinya cukup pakai botol lancip yang isinya 400 itu sudah cukup. Tidak sampai ke 500 cc, cukup 300 cc itu olinya sudah cukup untuk oli mesin. Tarikan yang kelima ya, tarikan untuk Vespa itu sangat spontan. Jadi Vespa ini sebenarnya kalau mesinnya sehat ya, itu buat standing atau jumping itu sangat mudah. Selain memang desainnya mesinnya di belakang, ya memang gasnya itu kalau dilepas bisa spontan. Yang keenam, sistem pendinginan mesin. Jadi mesinnya ini walaupun dibuat perjalanan jauh, maka teman-teman bisa amati yang bukan anak dari kalangan Vespa ya, bisa mengamati entah dari video atau dari YouTube. Lihat para peturing-peturing Vespa itu bisa sampai titik nol, bisa sampai Papua sana. Itu Vespanya ya nggak masalah, karena sistem pendinginan yang digunakan di situ adalah menggunakan sistem kipas yang ada di mesinnya sana. Jadi kipas itu langsung menyambung dengan mesin, sehingga perputaran mesin cepat, kipas itu juga semakin cepat. Jadi artinya kalau kerja mesin itu tinggi, kipasnya itu juga bekerja dengan kencang. Yang ketujuh ya, sudah ketujuh ini ya, sistem penggerak tenaganya langsung, transmisi giginya itu langsung, gear dengan gear, tanpa ada rantai, tanpa ada kamprat seperti motor-motor pada umumnya. Yang kedelapan, ini untuk kenyamanan aja, pengemudi terbebas dari pengaruh panas mesin. Jadi bisa kita cermati ya, mesinnya ada di sana dan sudah tertutup oleh tepung itu. Jadi sangat nyaman, tidak kepanasan. Kalau motor biasa itu kan mesinnya di antara dua kaki kita itu. Jadi bisa kena kaki kita, bisa terkena panas dari mesin motor itu bisa. Kalau Vespa jelas tidak bisa kena mesin, sebab mesinnya ada di belakang, kakinya ada di depan sini. Itu yang ke-8. Yang ke-9, kaki pengemudi terbebas dari tugas. Artinya tidak ngopling, tidak presneleng,
Sebab persnelengnya ada di atas, rem depannya juga ada di atas. Paling nanti kerja kakinya cuman ngerem yang belakang itu aja. Yang ke-9, yang ke-10 ya, dalam kondisi musim penghujan seperti itu kalau dilihat dari desainnya Vespa ini sangat nyaman, jadi orang tidak terkena percikan air hujan. Kalau orang Jawa gak kebejong, jadi sangat nyaman. Yang ke-10 atau yang ke-11, di dalam Vespa itu ada bagasinya, ada itu gantungan untuk menggantung barang-barang dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bawa barang bawaan saat hujan, bisa kita masukkan bagasi, aman, tidak terkena air sama sekali. Atau kalau kita bawa belanjaan, bisa kita taruh itu di cantolan di belakang, di bawah jok, itu juga bisa, misalkan untuk belanja. Nomor 2, dilengkapi dengan roda cadangan. Itu dapat kita lihat di bawahnya setir itu ada roda cadangan, jadi sewaktu-waktu kempes itu bisa langsung diganti dengan cukup melepas baut 4 ini. Dapat kita hitung itu yang kelihatan di porok itu 1, 2, 3, 4, cukup dilepas itu saja bisa langsung diganti ban. Jadi misalkan teman-teman yang touring itu nggak khawatir misalkan bocor di tengah hutan gitu sekalipun, cukup bawa kunci 11-an atau 12 itu sudah bisa ganti ban sendiri karena ada ban serepnya. Yang ke-13, bannya itu depan belakang sama. Kalau ban motor biasa kan berbeda, depan lebih kecil, belakang agak besar. Kalau Vespa itu sama, jadi yang bocor depan bisa diganti pakai ban serep, yang bocor belakang bisa diganti dengan ban serep. Itu menurut saya kelebihan dari Vespa. Teman-teman nanti bisa memberikan komen atau tambahan yang menurut teman-teman kenyamanan apa lagi yang bisa didapat dari berkendara Vespa. Oke, demikian dari saya. Kita jumpa lagi di besok. Saya besok mau memberikan tentang sejarah-sejarah atau tipe-tipe Vespa. Nanti teman-teman bisa komen dulu apa yang perlu saya sampaikan dulu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.